dewasa ini, kekerasan terhadap perempuan menjadi kejahatan yang marak terjadi di Indonesia. Dilansir dari catatan tahunan Komnas Perempuan, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2020 adalah sebesar 299.911 kasus. Di sisi lain, berbagai upaya hukum telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Namun, kekerasan terhadap perempuan masih menjadi kasus yang sering terjadi. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan upaya hukum yang telah dibentuk oleh pemerintah Indonesia, diperlukan adanya kolaborasi antara pemerintah Indonesia dengan salah satu organisasi internasional yang membidangi masalah kekerasan terhadap perempuan. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah salah satu organisasi internasional yang muncul setelah adanya Perang Dunia II. Salah satu organisasi atau program yang berada di bawah naungan PBB adalah United Nations Women. UN Women adalah entitas PBB yang didedikasikan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Upaya UN Women didasarkan pada keyakinan mendasar bahwa setiap wanita berhak untuk menjalani kehidupan yang bebas dari kekerasan, kemiskinan, dan diskriminasi. Hingga kini, UN Women telah menjalankan segala programnya di 90 negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, UN Women bekerja dengan pemerintah, organisasi masyarakat, akademisi, media, sektor publik dan swasta untuk menangani prioritas mengenai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dengan adanya peran serta dari organisasi internasional, maka kekerasan terhadap perempuan mulai menemukan titik terang. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas dua aspek. Pertama, kolaborasi antara UN Women dengan pemerintah Indonesia untuk memberantas kekerasan terhadap perempuan. Yang kedua adalah akibat dari adanya kolaborasi antara UN Women dengan pemerintah Indonesia. Pertama, kolaborasi antara UN Women dengan pemerintah Indonesia dalam memberantas kekerasan terhadap perempuan. Untuk mewujudkan perlindungan terhadap perempuan, diperlukan upaya yang sangat kuat. Di Indonesia memang sudah ada lembaga yang menaungi masalah kekerasan terhadap perempuan. Namun, tidak bisa kita pungkiri bahwa kita memerlukan dukungan dari luar untuk mengoptimalkan upaya pemenuhan hak-hak perempuan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan adanya kolaborasi antara pemerintah Indonesia dengan organisasi internasional. Organisasi internasional yang dimaksud di sini adalah UN Women. UN Women sendiri bekerja di Indonesia sudah sejak tahun 1992. Program UN Women berfokus pada beberapa hal. Pertama, mengakhiri kekerasan terhadap perempuan. Dalam hal ini, UN Women memfokuskan programnya pada penguatan implementasi hukum dan uji coba praktik-praktik untuk meningkatkan respon dan strategi pencegahan di masyarakat. Kedua, perempuan, perdamaian, dan keamanan. UN Women mendukung pemerintah dan organisasi masyarakat untuk mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender dalam proses pemulihan dan pembangunan perdamaian. Dengan dukungan dari UN Women, pemerintah telah membentuk rencana aksi nasional tentang perempuan, perdamaian, dan keamanan melalui Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2014. Kemudian yang ketiga adalah mempromosikan hak asasi manusia perempuan melalui hukum, kebijakan, dan rencana pembangunan yang responsif gender. Program ini dibingkai oleh Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau CEDAW, dan perlu diketahui bersama bahwa UN Women mendukung pengembangan kerangka kerja legislatif yang lebih kuat untuk
mengamankan hak-hak yang harus didapatkan oleh perempuan. Setelah adanya kolaborasi antara UN Women dengan pemerintah Indonesia, maka kita harus mengetahui akibat dari kolaborasi tersebut. Yang perlu diketahui bersama bahwa tujuan dari UN Women adalah meningkatkan, bukan menggantikan. Salah satu yang menjadi dasar hukum dalam kewenangan UN Women untuk memberantas kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia adalah Konvensi CEDAW. Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang biasa dikenal dengan Konvensi CEDAW adalah sebuah traktat hak asasi manusia yang menegaskan hak bagi perempuan dan sasaran-sasaran budaya dan tradisi sebagai usaha yang berpengaruh terhadap peran gender dan hubungan keluarga. Negara-negara yang telah menyetujui dan meratifikasi Konvensi CEDAW disebut dengan negara pihak, termasuk Indonesia. Negara yang telah meratifikasi atau menyetujui konvensi secara sah diatur untuk mempraktekkan undang-undangnya. Dengan menerima konvensi tersebut sesuai dengan ketentuan yang dicantumkan di dalam pasal-pasal konvensi, negara pihak berkomitmen untuk mengupayakan berbagai tindakan untuk mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan dalam bentuk apapun. Negara pihak juga harus menyerahkan laporan nasional sekali dalam 4 tahun sehubungan dengan telah diterimanya kewajiban perjanjian. Dimunculkannya instrumen hukum internasional bermaksud untuk mengingatkan kembali betapa diskriminasi terhadap perempuan jelas merupakan suatu pelanggaran terhadap prinsip persamaan hak dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Diskriminasi tentu saja menjadi penghambat atas partisipasi perempuan dalam persamaan kedudukan dengan laki-laki, baik dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Dari segi politik, dengan adanya upaya kolaborasi ini, maka diharapkan adanya peningkatan kepemimpinan dan partisipasi perempuan dalam pemerintahan, hak dipilih dan memilih, hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah, dan hak untuk mewakili pemerintah dalam tingkat internasional. Kemudian, dari segi pemberdayaan ekonomi, UN Women dan pemerintah Indonesia mengupayakan berbagai langkah untuk mencapai tujuannya dengan memberdayakan perempuan secara ekonomi, meningkatkan hak-hak perempuan atas kepemilikan tanah dan aset lainnya, memastikan perlindungan yang lebih besar terhadap hak-hak perempuan terpinggirkan, termasuk perempuan pekerja migran dan mereka yang bekerja di sektor yang tidak terorganisir. Penguatan jaringan kemitraan perempuan untuk menjamin hak-hak perempuan dan meningkatkan suara perempuan di sektor informal. Dengan adanya kolaborasi antara UN Women dengan pemerintah Indonesia, sangat diharapkan adanya upaya yang sangat maksimal dalam menghadapi kekerasan terhadap perempuan.